Bab 057. Gue gila kenapa? Akhirnya bertanya kenapa dirinya malah dikatai gila oleh sahabatnya itu. Ya gila lah, ngapain lu deketin cewek yang jelas-jelas lagi deket sama si Rama. Roman tampak melotot marah. Kan mereka belum jadian, Raihan mencoba membela diri. Tahu dari mana mereka belum jadian, sedangkan tadi mata kepala gue lihat mereka kelihatan mesra, kata Roman serius berusaha menyadarkan Raihan agar tidak mengganggu hubungan orang. Ya kalau mereka ada hubungan malah lebih bagus, jawab Raihan masih saja menunjukkan wajah datar. Wah kalau udah gini gue curiga sama lu Ray, mulai bisa mengendus niat apa yang ada di pikiran Raihan. Jika tidak ada apa-apa tidak mungkin seorang Raihan begitu ngototnya ingin mendekati wanita yang jelas-jelas ada pasangannya. Sudah pasti ada maksud terselubung yang tengah direncanakan oleh sahabatnya itu. Raihan malah menunjukkan senyuman liciknya pada Roman. Jangan macem-macem Ray, Roman berusaha memperingatkan Raihan. Cuma semacam men, tenang aja nggak usah panik gitu lu kayak nggak tahu gue aja. Justru karena gue tahu elu, makanya gue kasih tahu lu jangan macem-macemin tuh cewek, kesal Roman. Sekalinya gue macemin juga bakal gue nikahin kok santai aja udah. Raihan tidak mau mendengarkan apapun perkataan Roman padanya padahal Roman hanya ingin agar Raihan tidak melibatkan Naya ke dalam dendamnya pada Rama. Tapi Raihan tetaplah Raihan sekeras apapun Roman melarangnya Raihan malah semakin tertantang untuk melakukan apa yang dilarang oleh Roman. 3 hari kemudian. Johan memberikan alamat di mana Naya tinggal pada Raihan yang kini terlihat tersenyum yang membuat Johan makin tidak mengerti dengan apa yang akan dilakukan oleh bosnya itu terhadap karyawannya yang bernama Naya. Bapak sebenarnya ada perlu apa sama Naya? Johan memutuskan untuk bertanya daripada sibuk menebak-nebak sendiri. Mau ngajak pacaran lah, Raihan menjawab jujur pada Johan tentang mengapa ia sibuk mencari tahu tentang Naya akhir-akhir ini. Hah? Johan membuka mulut merasa begitu tak percaya dengan apa yang barusan didengar oleh telinganya. Kenapa? Raihan bertanya heran mendapati ekspresi aneh yang ditunjukkan Johan. Bapak nggak lagi bercanda kan? Atau mungkin terlalu banyak minum sampai omongan Bapak ngelantur kemana-mana, Johan merasa ada yang aneh, dan mengira Raihan kebanyakan minum alkohol hingga membuatnya tidak sadar dan hanya asal berbicara. Karena bagaimana mungkin bosnya itu punya niat untuk memacari karyawannya yang bernama Naya sedangkan selama ini ia tidak pernah melihat Raihan tengah mendekati Naya. Bagaimana mau mendekati sedangkan setiap harinya Raihan hanya sibuk dengan pekerjaan dan malam hari ia akan menghabiskan waktunya dengan pergi klub malam bersama Roman meski terkadang ia juga ikut menemani bosnya itu bersama dengan Roman. Tampang saya terlihat lagi bercanda sama kamu nggak? Mencondongkan bagian wajahnya tepat di depan kedua mata Johan membiarkan asistennya itu meneliti serta mencari sendiri apa yang tadi ditanyakannya. Johan menelan ludah ketika memang ia tidak melihat Raihan tengah bercanda justru ia hanya melihat ekspresi Raihan begitu serius untuk mewujudkan apa yang tadi dikatakan. Di hati Johan kini timbul perasaan khawatir akan diri Naya wanita yang mungkin saja cuma akan menjadi mainan bagi bosnya itu. Bagaimana mungkin ia tidak berpikir demikian jika selama ini bosnya itu selalu menutup diri pada wanita manapun bahkan terlihat benci sekali terhadap wanita. Dan anehnya secara tiba-tiba bosnya mengatakan ingin mendekati Naya bahkan memacarinya. Sungguh sangat tidak bisa diterima oleh Johan. Nanti malam antar saya ke rumahnya, titah Raihan tegas membuat Johan makin mengerutkan kening tidak bisa percaya dengan pendengarannya. Bahkan mata kepalanya melihat sendiri bagaimana begitu santainya Raihan mengatakan untuk diantar ke rumah Naya nanti malam. Ada apa sebenarnya batin Johan terus bergolak tak mengerti sesungguhnya apa yang akan dilakukan oleh Raihan sekarang ini. Meski Johan tidak melarang Raihan mendekati Naya ia malah akan sangat senang karena itu artinya Raihan sudah bisa melupakan tentang masalah percintaannya yang tidak berjalan mulus dulu. Jika memang Raihan mendekati Naya karena jatuh cinta sungguh Johan akan mendukungnya bahkan membantu Raihan untuk bisa dekat dengan karyawannya. Tetapi masalahnya sekarang adalah Johan masih belum bisa percaya dengan tingkah Raihan.
ia takut bosnya itu malah akan menyakiti Naya saja nantinya. Jangan terlalu banyak mikir, Raihan rupanya menyadari Johan tengah memikirkan tingkahnya. Saya memang suka sama wanita itu, tapi ada yang lebih mendorong saya untuk mendekatinya, ujar Raihan tanpa mau mengatakan hal apa yang mendorongnya sampai harus mendekati Naya. Perkataan Raihan malah makin membuat Johan penasaran makin menjadi. Raihan menarik napas panjang. Oke, rasanya hari ini sudah cukup kamu memikirkan masalah pribadi saya, sekarang kita kembali bekerja, bagaimana Johan? Raihan berkata seraya membuka berkas di atas meja yang sejak tadi didiamkannya, jika itu wanita mungkin sudah marah karena diacuhkan dan tak diajak bicara. Johan mengangguk menuruti perkataan Raihan lalu memberitahukan berkas apa saja yang kini ada di tangan Raihan dan meminta Raihan segera menandatanganinya secepat mungkin setelah selesai memeriksanya. Dan benar saja malam harinya sekira pukul 19.20 Johan mengantarkan Raihan ke rumah kontrakan yang ditinggali oleh Naya. Kontrakan yang sangat begitu sederhana dan jauh dari kesan mewah jika dibandingkan dengan rumah yang ditinggali oleh Raihan. Johan sempat bingung, buat apa bosnya itu meminta alamat tinggal Naya jika akhirnya dirinya jugalah yang mengantarkan Raihan. Emang kadang jalan pikiran Raihan membuat Johan stres sendiri menghadapinya, jika bukan atasannya mungkin Johan sudah mengamuk dan marah-marah pada Raihan ini. Sudah sampai Pak, ucap Johan memberitahukan Raihan yang masih duduk di kursi penumpang menyenderkan punggungnya. Di sini, tanya Raihan menegaskan. Ya di sini Pak, kan tadi saya sudah kirimkan pesan ke Bapak alamat tempat Naya ngontrak. Tinggal Bapak cek bener apa enggak, Johan mulai kesal menghadapi tingkah Raihan. Wow bisa marah juga kamu, Raihan membulatkan mata menunjukkan ekspresi kaget yang dibuat-buat. Bapak mau saya temenin apa sendiri aja. Johan malas menimpali Raihan yang kini tengah meledeknya. Emang kamu pikir saya anak kecil pakai ditemenin segala, ujar Raihan seraya membuka pintu penumpang sendiri karena Johan tidak mau turun dari mobil untuk membukakan pintu, mungkin sudah terlalu dongkol dengan kelakuan bosnya itu. Seketika Johan menepuk keningnya sendiri dengan sangat keras mendengar pernyataan Raihan, dianterin sama ditemenin bukannya sama aja ya. Batin Johan heran, jawaban Raihan sungguh tidak sinkron dengan kenyataan padahal ia datang diantar oleh Johan lalu bagaimana bisa bosnya itu menjawab seolah ia datang sendiri ke tempat ini. Raihan sudah bergerak menjauh dari tempat di mana mobil diparkir, Raihan melangkah tegap tidak memikirkan otak Johan tengah kusut karena perbuatannya. Dari kejauhan Johan menggeleng-gelengkan kepalanya melihat bosnya itu kini sudah berdiri di depan sebuah pintu berwarna coklat tua yang masih tertutup rapat. Raihan mulai mengetuk pintu pelan lalu menunggu pintu dibuka, namun setelah kurang lebih 5 menit pintu tak kunjung dibuka juga membuat Raihan mulai tidak sabar lalu mengetuk kembali dengan lumayan kencang dan dengan tempo yang cepat membuat Johan yang melihat berdecakan melihat apa yang dilakukan bosnya di rumah orang. Bahkan Johan mulai takut orang sekitar mendengar apa yang diperbuat Raihan, ia mulai was-was memperhatikan sekitar. Ia tidak mau bosnya jadi bulan-bulanan warga dengan alasan ketukannya mengusik orang yang tengah beristirahat. Jika itu terjadi ia yakin Roman teman bosnya itu akan mengeluarkan sebuah film berjudul, Ketukanku Malapetaka Bagiku. Batin Johan mulai menerka apa yang akan dilakukan Roman jika semua yang ditakutkan Johan jadi kenyataan. Johan asisten paling kurang ajar memang, bosnya sendiri dinistain. Ni perempuan kemana dah, baru malam Sabtu masa Rama udah ngajak kencan. Batin Raihan seraya mengintip jendela yang sedikit terbuka mencari tahu apakah ada kehidupan di dalam rumah. Raihan kembali mengetuk bahkan terlihat sekali ia tak sabar karena kakinya mulai terasa pegal terlihat dengan ia yang berulang kali menggerakkan kakinya ke sana kemari. Ia sebentar, akhirnya terdengar suara dari dalam, membuat Raihan membuang napas lega. Orang yang dia tuju ternyata ada di dalam. Kemudian pintu terbuka sedikit dan terlihatlah Naya di depan Raihan sekarang, dengan rambut yang terlihat masih dibungkus menggunakan handuk menandakan ia baru selesai mandi.
Naya terlihat bengong melihat siapa orang yang sejak tadi membuatnya harus terburu-buru menyelesaikan mandinya adalah bosnya di kantor. Loh Bapak, Naya kebingungan harus mengatakan apa. Di depannya kini ada Raihan sangat pemilik perusahaan tempatnya bekerja. Saya nggak boleh masuk nih ceritanya. Raihan tidak peduli dengan wajah kaget yang ditunjukkan Naya malah menanyakan kenapa dirinya belum dipersilahkan masuk ke dalam padahal kakinya sudah mulai kaku sejak tadi. Iya Pak, Naya membuka pintu dan membiarkan Raihan masuk ke dalam kontrakan yang ia tempati. Silahkan Pak, mempersilahkan Raihan duduk di atas karpet, ya hanya di atas karpet karena di ruang tamunya ia tidak menempatkan sofa. Dia merasa ruang tamunya sempit jika harus ada sofa jadi dia hanya menggelar karpet saja. Lagi pula jika ada temannya yang datang mereka lebih nyaman duduk lesehan daripada harus duduk di atas sofa. Tapi sekarang saat bosnya tanpa ia sangka tiba-tiba muncul begitu saja di depan pintunya membuat ia merasa malu karena tidak ada sofa di ruang tamu. Raihan lalu duduk dengan begitu santainya menyelonjorkan kaki seraya menyender di tembok bercat putih bersih lalu matanya berkeliling memperhatikan setiap sudut yang ada di ruang tamu yang begitu kecil baginya namun terlihat sangat rapi menandakan bahwa si pemilik rumah adalah wanita yang pandai dalam merawat rumah. Sedang Naya pergi ke dapur membuatkan minum dengan tanda tanya di kepalanya, apakah ia melakukan kesalahan sampai membuat atasannya itu datang ke rumahnya. Rianyi keluar dengan nampan berisi secangkir teh yang sudah pasti untuk si bos yang kini sudah asik dengan posisi duduknya, duduk lesehan dengan menjulurkan kaki panjangnya yang masih mengenakan kaos kaki abu-abu. Naya meletakkan cangkir di sebelah Raihan. Dengan sedikit gugup, rasa takut terus saja berkecamuk di hatinya, mencemaskan apakah ia telah melakukan kesalahan dalam bekerja. Dia membeku dengan pikiran was-was. Kenapa? Tanya Raihan saat melihat karyawannya diam saja dengan rambut yang tadi ditutup handuk namun kini sudah tergerai dan disisir rapi meski masih nampak basah. Naya menggeleng mendapat pertanyaan dari bosnya yang anehnya sangat bersikap santai seperti tidak sedang bertamu di rumah orang. Terus ngapain nongkrong di situ? Bukannya duduk, melihat Naya yang masih berposisi jongkok di dekat ia meletakkan teh milik Raihan. Naya baru menyadari dirinya belum berpindah tempat, lalu dengan sedikit perasaan tak enak ia memilih duduk di dekat pintu yang menuju ke ruang belakang dan tidak beralaskan karpet dan tentu saja badannya langsung bersentuhan dengan lantai berwarna pink. Jauh banget, gumam Raihan melihat Naya malah duduk hampir 3 meter jauhnya dari jarak di mana ia berada. Naya diam saja tidak berniat menggeser duduknya meski ia mendengar apa yang digunakan oleh bosnya yang tiba-tiba saja muncul di rumahnya malam ini. Naya masih menerka apa yang akan dilakukan bosnya itu, tidak mungkin kan bosnya itu tengah melakukan sensus karyawannya satu persatu. Kemungkinan terbesarnya adalah ia melakukan kesalahan fatal tidak ada alasan yang lebih baik selain alasan itu, tebak Naya dalam hati. Suasana begitu hening karena tak ada suara yang keluar dari mulut kedua anak manusia yang tengah duduk berhadapan meski jarak mereka lumayan jauh. Raihan dengan kekonyolannya datang ke rumah karyawannya sendiri tanpa memikirkan wibawanya sebagai seorang pemilik perusahaan tempat wanita bekerja yang rumahnya ia satroni malam ini. Entah apa yang ada di kepalanya sekarang, yang jelas ia punya maksud dan tujuan mengapa sampai ia berada di rumah Naya saat ini. Sepi ya, ucap Raihan seraya mendehem beberapa kali. Ya iyalah Rey sepi lu bisanya ngedumel doang kan lu yang nyatronin kontrakan orang ya lu lah yang mestinya buka suara. Lu dateng ke rumah orang cuma mau numpang ngeteh gitu. Begitulah kira-kira yang akan dikatakan roman seandainya makhluk itu ada di antara dua insan yang masih memilih mengunci mulut mereka untuk beberapa saat. Si Raihan kayaknya isi kepalanya cuma komponen urat doang tanpa ada otak di dalamnya. Kamu sendirian? Tanya Raihan. Nah bener kan apa gue bilang Raihan cuma punya urat di kepalanya, karena jelas-jelas sejak tadi ia hanya melihat Naya seorang tanpa ada manusia lainnya kecuali dia tapi pertanyaan basa-basinya bikin yang denger ngerasa itu pertanyaan emang beneran basi.
Iya Pak, sahut Naya, sebenarnya ia ingin menjawab dengan ketus seperti yang sering ia lakukan pada Sisil jika si temannya itu sudah mulai mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan ngeselin seperti yang saat ini ia dapat dari Raihan. Namun berhubung orang yang bertanya padanya saat ini adalah Atasani sendiri jadi meskipun ia mulai dongkol tapi memilih untuk bersikap manis saja daripada menimbulkan masalah. Sedang saat ini saja ia masih belum tahu maksud dari kedatangan Raihan ke tempatnya. Ada yang marah nggak saya ke sini? Nah kan bener pertanyaan macam anak muda yang kini ditanyakan oleh si bos yang katanya terkenal galak jika di kantor. Naya makin bingung dengan yang ditanyakan oleh Raihan sekarang, ngapain ujuk-ujuk menanyakan ada yang marah atau tidak padanya. Bapak kesini mau ngapain sebenarnya? Bertanya saja terus terang daripada kepalanya pusing memikirkan kenapa bosnya datang. Emangnya nggak boleh saya main ke rumah kamu? Nah kan jawaban Raihan bukan main gaya anak muda yang lagi PDKT sama gebetan, jelas-jelas dia punya maksud lain. Makin dibuat bingunglah Naya oleh si Raihan sekarang dengan jawaban-jawabannya. Di dalam mobil Johan duduk dengan gelisah, ia tahu di dalam kontrakan sana bosnya tengah membuat malu dirinya sendiri di depan karyawannya. Johan sebagai orang yang kenal dekat dan tahu bagaimana Raihan saja cukup dibuat heran dengan kelakuan Raihan yang terkadang sangat tidaklah sesuai dengan posisinya sebagai seorang pengusaha, apalagi Naya yang bahkan bertatap muka dengan Raihan itu terbilang sangat jarang dan kini harus duduk berhadapan lalu hanya berdua saja, pasti Naya bingung harus melakukan apa. Bapak sebenarnya mau apa? Mengulang kembali pertanyaannya yang tadi belum dijawab oleh Raihan tetapi orang uang ditanyanya itu malah balik mengutarakan pertanyaan padanya. Saya mau bertamu, menyahut tenang dengan wajah tak berekspresi. Ia bertamu buat apa ada urusan apa? Muali terlihat jengkel dengan bosnya itu, tak pedulilah jika nanti ia mendapat masalah karena dianggap tidak sopan terhadap bosnya. Lagi pula bosnya sendiri yang kelakuannya aneh tanpa diundang tahu-tahu nongol di depan pintu rumahnya. Naya tidak memusingkan dari mana Raihan tahu ia tinggal, karena sudah pasti Raihan akan dengan mudah mendapatkan alamat tinggal dirinya. Mau deketin kamu, kenapa? Nggak boleh. Raihan menjawab begitu frontalnya pertanyaan Naya. Naya seolah dibuat jantungan oleh jawaban semena-mena bosnya barusan. Ia bergerak mundur bahkan sampai punggungnya membentur tembok di belakangnya. Boleh nggak? Raihan masih saja melontarkan pertanyaan yang begitu ngaco bagi Naya, sebab bagaimana mungkin bosnya itu dengan terus terangnya mengatakan boleh atau tidak ia mendekati pegawainya. Yah meski tidak ada larangan seorang bos mendekati karyawannya, tapi rasanya begitu sangat aneh ketika Naya harus mengalaminya sendiri bagai sebuah drama Korea yang akhir-akhir ini memang sering ia tonton atau mungkin sebuah cerita dari novel yang lagi-lagi sering ia baca saat ia sedang memiliki waktu senggang atau ketika ia libur bekerja. Bapak bikin saya takut, tukas Naya makin beringsut ke tembok membuat Raihan mengatupkan bibirnya melihat wajah Naya kini sudah pucat ketakutan persis seperti yang baru saja dikatakannya, takut. Ponsel kamu mana? Malah makin menjadi saja kelakuan Raihan sekarang yang terlihat menengadahkan telapak tangan meminta ponsel Naya entah sekarang apa lagi yang akan diperbuat Raihan. Buat apa Pak? Bertanya dengan suara yang terdengar gugup apalagi melihat tatapan tajam dari sang pemilik perusahaan. Mana? Meminta dengan tak sabar mengacuhkan pertanyaan Naya. Di kamar, jawab Naya. Mau kamu ambil sendiri atau perlu saya wakilkan? Tukas Raihan memberi pilihan pada Naya. Saya bisa ambil sendiri, imbuh Naya lalu berlari masuk ke dalam kamar sebelum Raihan memilihkan pilihan untuknya. Memang lebih baik dia ambil sendiri ponselnya daripada dia membiarkan orang asing masuk ke dalam kamar pribadinya tempat ia menyimpan barang berharga. Meski orang yang ada di rumahnya ini adalah seorang pengusaha dan sudah pasti memiliki lebih banyak barang berharga dibanding dirinya, tapi tetap saja ia merasa harus waspada terhadap Raihan yang adalah orang lain baginya. Naya keluar dengan ponsel di genggaman kanannya. Sini, kembali menadahkan tangan meminta Naya menyerahkan ponselnya. Naya menyerahkan dengan perasaan tidak rela,
Bagaimana bisa benda yang seharusnya termasuk pribadi diminta begitu saja oleh bosnya? Yage bahkan tadi mengatakan ingin mendekatinya. Baru pendekatan saja sudah begitu mengintimidasi dan sangat dominan. Bagaimana jika hubungan mereka berlanjut? Sudah sangat jelas Naya akan ditindas oleh si Raihan. Dikunci ini, ucap Raihan seraya melihat Naya. Ya emang dikunci pak, sahut Naya mulai ketus. Kenapa nggak kamu buka kuncinya? Kan bapak minta ponsel saya, ya mana saya tahu kalau bapak mau. Buka, memotong perkataan Naya yang belum selesai. Naya menghembuskan napas lalu mengambil ponsel yang disodorkan oleh Raihan dan kembali memberikannya begitu layar ponsel sudah tak terkunci. Raihan menerimanya dan kini jarinya bergerak lincah di ponsel milik wanita yang katanya sedang ia dekati itu. Setelah selesai ia mengembalikan ponsel pada sang pemiliknya yang kini menunjukkan tampang cemberut karena merasa ponselnya diutak-atik orang lain. Raihan meminum tehnya lalu beranjak bangun. Saya pulang, ujarnya pada Naya. Raihan langsung melangkah keluar memakai sepatunya yang tadi ia lepas di teras tanpa menoleh. Langsung saja ia menuju Johan yang sudah menunggunya sejak tadi. Sedang Naya nampak memeriksa ponselnya mencari tahu apa yang sempat Raihan lakukan terhadap ponselnya. Kening Naya terus mengerut memeriksa kemungkinan apa yang Raihan lakukan pada ponsel miliknya. Tanpa ia sadar orang yang telah membuatnya bingung malam ini sudah melenggang pergi dengan mobilnya.